Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Syukur kepada Allah atas kasih dan pemeliharaannya yang memungkinkan kita kembali berkumpul di rumah Tuhan pada hari Minggu. Hari ini kita datang karena kekuatan atau kebaikan kita, melainkan karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita menenangkan hati dan memusatkan pikiran kepada Tuhan. Tinggalkan sejenak segala kesibukan, pergumulan, dan beban yang kita bawa. Sebab saat ini kita hendak datang menghadap Dia yang layak menerima segala pujian, hormat, dan penyembahan. Kiranya melalui ibadah ini, hati kita kembali dikuatkan oleh firman-Nya, iman kita diteguhkan, dan hidup kita semakin dipakai menjadi berkat bagi sesama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama awali ibadah kita dengan bersama mengucapkan foto kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasih-Nya yang kekal. Haleluya. Hanya Yesus Kristus yang patut dimuliakan dan disembah. Mari kita dengan penuh syukur dan hormat kita angkat satu pujian layak dipuji dan disembah. Semesta
Mari bersama duduk. Saudaraku, kita sadar dalam menjalani hidup, kita sering masih belum seturut dengan kehendak Tuhan, dan kerap kita masih berdosa. Mari kita bersama memohon rahmat pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Ampunilah kami ketika kami lebih mengikuti kehendak diri sendiri daripada meneladani Kristus dalam hidup kami. Perbaharuilah hati kami dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Bentuklah kami agar semakin serupa dengan Kristus hidup dalam kasih, kerendahan hati, ketaatan dan kekudusan. Mampukan kami untuk memuliakan nama-Mu melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Dia memberi pengampunan bagi kita. Dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita beri salam damai kepada kanan, kiri, depan, belakang. Katakan damai Tuhan besertamu. Dalam segala keadaan hidup, Tuhan tetap menjadi kekuatan, gunung batu dan keselamatan kita. Sekalipun keadaan di sekitar kita berubah dan penuh ketidakpastian, kasih serta Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita nyatakan iman dan syukur kita melalui pujian Tuhanlah kekuatan dan masih. Tuhanlah kekuatan
Haleluya. Kita masih memuji nama Tuhan, amin. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu, sebab Engkau yang pegang hidupku. Dengan Tuhan aku mau terus bersama. Kita akan mengira dengan-Mu. Mari kita saat ini akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan melalui satu pujian, Ku Beri Hidupku.
pada pagi yang sangat indah ini, kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam setiap ibadah kami pada pagi yang sangat indah ini, tempat ini ya Tuhan. Kesempatan pada pagi yang sangat indah ini kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami agar melalui kebenaran yang kami pelajari bersama-sama memberkati kami semua di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat ini, kehidupan kami boleh diubahkan karena firman-Mu boleh menolong kami dan membawa pembaruan hidup agar hidup kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Masih ya. Karena masih pagi, jadi saya percaya Bapak Ibu masih semangat dan matanya tidak akan terpejam, begitu ya. Amin. Karena tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat, tadi sudah bersuka cita bersama, tentu kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah pernah ke tempat ini satu kali ya waktu itu ya. Dan ini yang kedua kali seperti itu. Semoga Mas Megas nggak ngambek ngundang saya ke sini ya, sama Pak Pendeta Paulus ya, seperti itu. Karena minggu depan gantian Mas Megas yang ke tempat saya ya. Jadi jangan saya yang ke sini terus, tapi nanti Mas Megas juga ke tempat saya ya. Karena saya dengan Mas Megas ini kalau dulu mungkin antara dosen dan mahasiswa begitu ya. Saya dosennya, Mas Megas mahasiswanya, tetapi sekarang menjadi rekan ya, rekan seperjuangan ya. Meskipun tempat pelayanannya berbeda, tetapi kami sering bertukar pikiran seperti itu ya. Meskipun kita jauh ya Mas usianya ya. Jauh gak sih? Enggak lah. Saya 35 Mas. Ini 288 Ya. Selisihnya sekitar 7 tahun ya. Tapi bedanya ekor saya sudah 2 ya. Ekor saya sudah 2. Kecil-kecil ya, 1 3 tahun, yang 1 baru 8 bulan ya. 1 perempuan, 1 laki-laki. Gantengnya yang laki-laki melebihi saya ya. Saya bersyukur itu ya. Ternyata produk Purbalingga daerah gunung itu kulitnya putih-putih, gak kayak saya ya, hitam gitu ya. Karena selalu kalau ketemu dengan orang membandingkan ya, saya hanya berpikir cilekan mungkin elek gitu kan, tetapi anak saya cilekannya masih ganteng apa anak gede gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama ya, karena cuma 1 ayat kita akan baca bersama-sama ya. Silahkan bisa dibuka Alkitabnya, atau yang membawa aplikasi Alkitab silahkan dibuka ya. Sudah ketemu Bapak Ibu, katakan amin. Amin. Oke, kita akan baca ya, di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai serupa dengan Kristus ya. Serupa. Kalau serupa itu sama atau tidak Bapak Ibu? Serupa. Sarupo. Sama atau tidak? Belum tentu Bapak Ibu ya. Mirip mungkin ya. Kalau saya mungkin serupa dengan artis Korea, Bapak Ibu nggak setuju? Jelas ya, karena saya hitam begitu. Saya kemarin mencari foto yang kira-kira antara orang Indonesia dengan orang luar negeri itu yang serupa seperti apa, ternyata banyak gitu kan. Tetapi saya mencari foto saya atau artis luar negeri yang serupa dengan saya, nggak ada. Seperti itu ya. Jadi saya juga bingung, ini kalau saya jejer dengan anak saya juga mungkin serupa, tapi ketika melihat kulit kok beda begitu ya. Saya juga berpikir seperti itu. PowerPoint ini mana ya? Oke. Nah, di sini
Nah, banyak orang Kristen terkadang hanya ingin mengalami berkat, mujizat dan kuasa Tuhan. Apakah salah? Tidak, begitu. Tetapi dalam kehidupan kita semua, pertanyaannya adalah kita mau nggak serupa dengan Kristus, begitu. Kalau kita mau, berarti apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang dikerjakan oleh Kristus, seharusnya kita mengikuti. Begitu ya, betul nggak? Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau saya mau serupa dengan Kristus, jangan hanya sekedar kalau kita bicara tentang 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang, senang karena saya terima berkat. Apakah salah? Ya nggak salah begitu. Tetapi bukan hanya itu. Dalam kehidupan Kristus di dunia, dia bukan hanya sekedar bikin mujizat, betul? Dia bukan hanya sekedar menyembuhkan orang, tetapi dia apa? Dia juga pertanyaannya, di part ini mau atau tidak? Jadi orang Kristen itu gak enak ya. Jadi orang Kristen itu kok tetap susah ya Tuhan. Jadi orang Kristen kok tidak membuat saya kaya. Jadi seorang pendeta kok ngene-ngene wae. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serupa itu semacam atau seragam atau seperti atau identik begitu, ya. Nah, Rasul Paulus menunjukkan bahwa tujuan tertinggi hidup orang percaya itu sebenarnya bukan kesuksesan duniawi, bukan berarti ketika Rasul Paulus ngomong seperti itu, kesuksesan dunia itu tidak baik begitu. Melainkan pengenalan yang mendalam akan Kristus yang menghasilkan apa? Keserupaan. Itu yang dikejar oleh Paulus, ya. Bukan lagi bagaimana mereka atau Paulus membanggakan dirinya menjadi ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Tidak hanya itu. Bahkan dia mengatakan di ayat-ayat sebelumnya, dia mengatakan apa? Segala yang kulakukan dahulu itu kuanggap apa? Sampah. Kuanggap itu sebuah kerugian, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, surat Filipi ini ditulis Rasul Paulus ketika ia dalam penjara, ya. Kemungkinan di Roma, ya, sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Meskipun berada dalam penderitaan, surat ini ternyata penuh dengan sukacita. Karena apa? Ada sekitar 16 sampai 17 kali atau mungkin 18 kali kata sukacita itu ditulis. Bapak Ibu coba nanti dibaca di rumah ya. Kalau cuma 4 pasal kan satu hari kira-kira bisa nggak? Itu sangat bisa, 1-2 jam aja dibaca itu sudah bisa. Coba dicari nanti dihitung kata sukacita itu ada berapa. Kalau tidak salah sekitar 16 sampai 17 kali begitu ya. Nah, dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus memperingatkan bahwa jemaat terhadap ajaran yang menekankan kebanggaan pada status, tradisi dan usaha manusia, ya. Orang berbangga diri dengan apa yang dicapai, salah nggak? Nggak salah. Tetapi sebenarnya bukan itu gitu loh yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Saya juga bersyukur, saya bangga dengan diri saya. Ketika saya bisa melayani Tuhan, ketika saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, ketika saya bisa melayani, itu adalah sebuah kebanggaan. Karena orang di luar sana belum tentu mau melayani Tuhan, mau ambil bagian dalam pelayanan seperti itu, ya. Tetapi dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa semua prestasi, latar belakang agama dan keunggulannya sebagai orang Yahudi justru dia anggap rugi, ya. Percuma kamu sukses, kamu dipakai Tuhan mungkin secara duniawi, kalau di dunia ini ya kita diberi jabatan, tetapi kalau kita tidak mengenal Kristus dengan benar, itu juga sebuah kesalahan. Artinya nanti konsep kita akan salah, begitu ya. Nah, ayat 10 Bapak Ibu, ini merupakan puncak pengakuan Paulus tentang apa? Hasrat rohaninya, bahwa segala hidup di dunia yang Rasul Paulus jalani, ia tidak lagi mengejar pengakuan manusia, ya, tetapi dia ingin mengenal Kristus secara pribadi. Orang nggak usah cari validasi. Kalau Tuhan pakai secara luar biasa, dia akan tahu sendiri.
Saya dengan Mas Megas nggak pernah kenalan sebelumnya. Saya juga nggak tahu Mas Megas kalau pelayanan juga di panti begitu, ya. Nggak usah, bro. Kowe ngerti lah, aku neng panti ini dari ini. Dia nggak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi saya tahu kapasitasnya, saya tahu dia pelayanan di sana, juga pelayanan di tempat ini. Makanya ketika dia mengatakan bulan lalu ya betul ya, yang nggak ke Jakarta itu ya, dia mengatakan aku sebentar lagi mau ke Jakarta untuk mengikuti ini, untuk melewati proses untuk menjadi seorang pendeta di GBT. Wah, saya sebenarnya luar biasa begitu. Itu yang menjadi itu saja, itu nggak perlu pasti udah tahu gitu. Karena dulu awal-awal waktu kuliah begitu ya. Ini nggak apa-apa ya Mas, tak buat contoh ya. Nggak apa-apa lah ya, karena kan saya cuman banyak kenalnya kan Mas Megas ya. Karena dulu waktu kuliah masih belum fokus untuk pelayanan, saya pikir seperti itu gitu kan. Tetapi akhir Mei ketika dia di Jakarta menyandang gelar baru gitu ya, saya bersyukur. Sekarang Anda dengan saya sudah sejajar begitu ya. Dan saya bersyukur. Dan saya juga bersyukur kenapa Bapak Ibu, malam-malam dia ke tempat saya, belum nengok anak gitu. Nengok mah. Aku tak dolen. Jam 8 malam Bapak Ibu sampai jam 11 kita ngobrol apa? Kita ngobrol tentang pelayanan. Kita ngobrol bagaimana kita meskipun di tempat yang berbeda, kita bisa bekerja sama, bagaimana kita saling memperlengkapi sebagai satu tubuh Kristus untuk melayani Tuhan. Ini gimana caranya, ini gini-gini, ya kita saling berbagi tanpa harus memvalidasi. Tuhan bekerja antara saya dengan Mas Megas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus mengalami transformasi yang nyata hingga menjadi serupa dengannya, ya. Nah, pagi ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar ciri-ciri orang yang hidupnya serupa dengan Kristus, ya. Ini saya kalau lebih dari setengah jam nggak apa-apa ya. Semoga cepat begitulah ya. Karena satu ayat cepat, tapi semoga bisa setengah jam, ya. Nah, oke. Yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenal dia secara pribadi. Mengapa mengenal secara pribadi itu penting Bapak Ibu? Saya yakin kalau antara Pak Paulus dengan Ibu Paulus pasti sebelum menyatakan diri untuk menikah pasti sudah mengenal satu sama lain. Sebelum menikah berapa tahun Bu mengenal? Berapa Bu? Sebulan. Langsung menikah Pak? Iya. Saya salah bertanya ini berarti. Tapi setelah itu kan pasti tahu baiknya, tahu bagaimana ininya, gitulah ya. Jadi salah bertanya saya itu. Siapa di antara Bapak Ibu yang kalau sebelum menikah kenalannya lama? Berapa Pak? 6 tahun. Baru menyatakan komitmen untuk menikah. Enggak gampang. Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Banyak orang mengenal Kristus hanya sekedar intelektual saja. Saya tahu Yesus. Saya tahu Yesus adalah orang Nazaret. Karena saya sekolah teologi mungkin. Oke, saya nggak kuliah, tetapi saya baca Alkitab mungkin hanya mengenal saja secara intelektual saja. Ya. Tetapi hal itu belum tentu membuat seseorang mengenal atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saya mungkin hanya sekedar kenal Bapak Ibu tok, ya. Tetapi belum tentu saya mengenal kebiasaan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tetapi kalau saya sudah mengenal, pasti saya tahu kebiasaannya Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia. Paulus tidak berkata bahwa ia ingin mengetahui banyak informasi tentang apa? Tentang Yesus, ya. Paulus tidak hanya mau saya ingin tahu tentang Yesus toh, ya. Yesus itu orang ini, Yesus ini, Yesus ini. No, ya. Tetapi dalam hal ini ia hanya ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Beda ya
antara mengenal dan mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kita belajar ini ya, bahasa Yunani sedikit ya, supaya kelihatan kalau saya ini sekolah gitu, kira-kira begitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu ya, sedikit aja ya. Nah, kata mengenal Bapak Ibu secara umum itu artinya ginosko ya. Jadi ketika Rasul Paulus, saya ingin mengenal Kristus secara pribadi, bukan hanya mengenal, dia ingin mengetahui melalui pengalaman bersama siapa? Bersama Kristus. Ketika dia percaya dengan Tuhan, dia nggak bisa melihat. Dia benar-benar di titik di mana kehidupannya itu benar-benar di bawah, begitu ya. Bukan hanya mengetahui melalui pengalaman, tetapi dia ingin memahami secara apa? Secara pribadi. Kalau saya dan Bapak Ibu mengenal secara pribadi, kita akan tahu apa? Yesus itu seperti ini, Yesus itu begini, Yesus itu begini, Yesus itu begini. Kita tahu lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan yang intim, memiliki kedekatan. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berkata supaya aku mengenal dia, ia tidak sedang bicara tentang pengetahuan secara teologis. Orang berteori banyak ya. Orang sekolah sampai punya gelar profesor, itu teorinya atau secara intelektual banyak ya. Tetapi tentang pengalaman pribadi dengan Kristus itu belum tentu. Setiap orang itu punya pengalaman masing-masing. Nah, Paulus dalam hal ini menekankan ya. Paulus menekankan pengalaman pribadinya agar dia semakin mendalam dengan Kristus. Jadi mengenal itu bukan bicara tentang kognitif kita, tetapi mengenal itu bicara tentang relasi. Begitu. Kalau kita sudah kenal dekat, kita mau apa-apa itu enak, betul ya. Kita mau curhat pun juga enak. Seperti dengan kalau kita sudah berkeluarga, kita sudah punya pasangan atau pacaran, kita mau ngomong apa itu enak, nggak ragu. Karena apa? Kita sudah mengenalnya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kehidupan kita? Mengenal Kristus bukan hanya sekedar menghafal ayat, ya, bukan hanya sekedar menghafal ayat atau memahami secara pengajaran atau secara doktrin atau aktif di dalam pelayanan. Bukan hanya sekedar itu, ya. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan hanya sekedar itu, tetapi apa? Bagaimana saya dan Bapak Ibu bisa berjalan dengan Kristus, ya. Kalau kita mau mengenal Dia tetapi kita tidak mau berjalan dengan Kristus, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Bagaimana kita bisa mengalami karyanya dalam kehidupan nyata? Bapak Ibu yakin bahwa karya Kristus di dalam kehidupan kita itu nyata sampai detik ini? Percaya? Kita harus yakin itu, bahwa karya Kristus itu masih nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga taat kepadanya? Kalau kita mau mengenal tetapi kita tidak mau taat, gimana caranya mengenal? Ya. Kemudian bukan hanya taat, bagaimana kita bertumbuh semakin serupa dengan karakternya, kerendahan hatinya, kasihnya, itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Semakin seseorang mengenal Kristus, semakin ia diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang pertama. Ya, cepat tahu Bapak Ibu. Tapi sudah hampir 20 menit begitu ya. Saya jami Mas Ben raksui begitu ya. Yang kedua, perhatikan ayat berikutnya Bapak Ibu. Dan persekutuan dalam penderitaan. Ini yang paling gak enak Bapak Ibu. Yang kedua adalah bersedia ambil bagian dalam penderitaannya. Paulus memahami bahwa kemuliaan Kristus tidak dapat dipisahkan dari apa? Salib Kristus. Ya.
Begitu ya. Hal ini menjadi kerinduan di mana Paulus menunjukkan akan kesungguhan hatinya supaya apa? Dia mampu serupa dengan Kristus. Kalau saya mau baiknya, saya juga harus mau tidak enaknya. Karena saya mau serupa dengan Kristus. Jangan kalau kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu, baiknya senang, tetapi ketika kita mendapat masalah pergumulan, kita meninggalkan Tuhan. Ya, ia tidak memilih untuk serupa dengan Kristus di masa-masa suka. Saya mau menjadi Kristus, saya mau menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kalau saya hidupnya diberkati, tetapi kalau saya hidupnya sedang sukacita. Tapi kalau nggak sukacita tidak mau. Lah piye? Kalau menghadapi pergumulan, ya wis lah. Wong nyatane urip koyo ngene. Ataupun Bapak Ibu, di masa-masa yang mengenakan, tetapi di masa-masa penderitaan kita mengatakan, "Sik Tuhan, aku ora mau susah." Siapa di sini yang mau hidupnya susah? Enggak ada. Ya, enggak ada. Tetapi bagaimana kehidupan kita bersedia ambil bagian di dalam penderitaannya? Yang menjadi persoalan adalah jika dalam kehidupan kita hanya pada bagian-bagian yang menyenangkan saja mau serupa dengan Kristus, ini menjadi persoalan, Bapak Ibu. Kalau mau enak-enaknya saja, saya yakin di dunia ini pasti banyak yang mau jadi pendeta. Betul. Di gereja kami, di gereja baptis, banyak anak-anak pendeta yang tidak mau mengikuti bapaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena bapaknya selalu memperlihatkan atau mungkin menceritakan waktu perintisan bapak duluku sampai jalan kaki, pelaku tak lakoni, tanda kasihnya cuma 1.000 sebulan, sehingga itu terniang-niang di pikiran anak. Pak Paulus dulu pernah cerita begitu nggak sama Megas? Pernah nggak Pak? Nggak pernah. Jarang. Sekarang senang-senang banyak. Nah, tetapi bukan berarti ketika cerita senang itu terus gak susah begitu ya. Oh, banyak. Tetapi kalau sudah dicekoki bahwa jadi hamba Tuhan itu menderita, jadi hamba Tuhan itu gak enak, orang usah jadi hamba Tuhan. Hamba itu mulia. Nah, saya juga tidak pernah menceritakan yang gak enaknya dengan anak saya meskipun masih kecil. Ketika ayah mau ini, ya wis, nanti ya habis ini kita beli. Konsep berdoa dulu. Kalau dulu gitu Pak, doa dulu ya nak, minta sama Tuhan. Setahun 2 tahun dikai. Kasihan. Ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Di gereja kami, di gereja bagus itu masih sekitar 130 gereja yang kosong se-Indonesia. Piye caranya? 130. Ya. Karena mungkin kita berpikir bahwa pelayanan ini susah, wis ora usah lah ben bapakmu wae sing susah. mindset. Nah, kita sebagai orang percaya pun jangan berpikir bahwa jadi orang Kristen itu gak enak atau susah. No, ya. Jadi orang Kristen itu adalah anugerah, kemuliaan. Kita justru cenderung tidak ingin bayar harga, apalagi ini. Aduh, kalau sudah ngomong bayar harga itu cekut-cekut kepalanya. Karena mesti apa mindsetnya? Ini kalau saya kasih contoh ya, gereja ini, aduh lagi gak ada duit nih mau beli beras nih. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Beli beras atau kasih persembahan misalnya gitu? Duh Pak, makan beangel kok. Ya kan? Ini contoh kecil. Ya kan? Ini contoh kecil Bapak Ibu. Bukan berarti ya kan beda lah, bukan begitu ya. Tetapi bagaimana kita bukan hanya sekedar bahwa yang enak-enaknya saja ketika diberkati kita bisa memuji Tuhan, kita bisa sukacita, tetapi bagaimana ketika saya dan Bapak Ibu menyenangkan hati Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, juga menjadi mengikuti penderitaannya juga. Ya. Maunya yang enak-enak saja. Saya juga dulu berpikir bahwa
setelah punya istri begitu ya, hidup saya jauh lebih baik. Bukan berarti sekarang punya istri tidak baik, enggak ya. Ternyata kan ketika kita punya istri kan pergumulannya kan semakin bertambah begitu ya. Tuh, sanggup apa ora ya gitu. Apalagi anak saya masih kecil-kecil juga Bapak Ibu. Dulu satu masih kuliah juga istri, sekarang puji Tuhan udah lulus begitu ya. Tapi sekarang menjadi tambah beban begitu ya. Tapi saya tidak mundur ya. Berjalan terus. Saya berjalan terus. Selamat. Saya puji Tuhan 11 tahun pelayanan sejak semester 6 ya sampai sekarang begitu ya. Amin. Dan saya sampaikan kepada jemaat, tenang saja Bapak Ibu ya. Semoga saya sampai mati di sini, saya bilang begitu. Mau cari apa sih pelayanan? Jangan cepet-cepet Ya. Ya Pak, pengennya ya 1000 tahun lagi Pak. Enggak ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ada satu penulis ya, G.K. Chesterton ya, dia mengatakan bahwa kekristenan itu sudah bukan sulit. Karena apa? Harganya mahal. Karena kita dibayar dengan darah yang mahal, bukan darah yang sekedar ayam boiler begitu ya. Tetapi darah Kristus adalah darah yang mahal. Karena kita harus bersatu dengan penderitaannya karena salib Kristus. Gak enak Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu tetap mengikut Tuhan sampai Amin. apa? Sampai nafas terakhir. Sampai nafas terakhir. Sampai Tuhan Memanggil. itu yang harus kita yakini ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Menjadi serupa dengan Kristus ternyata tidak menghilangkan bahwa setiap orang percaya harus mengalami penderitaan dalam kehidupan yang dia jalani. Artinya apa? Ketika saya dan Bapak Ibu menjadi orang Kristen, menjadi serupa dengan Kristus, tidak akan menghilangkan bahwa realitas kita tetap menghadapi penderitaan, kita tetap mengalami pergumulan, kita juga mengalami masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Saya mau belajar sama Bapak Ibu kalau nggak punya masalah. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Terima kasih ya Mbak. Jadi justru di dalam penderitaan kita, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna ketika saya dan Bapak Ibu serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita tetap setia ketika mengikuti Yesus kalau Tuhan itu menuntut pengorbanan? Apakah saya dan Bapak Ibu tetap setia kalau Tuhan kadang-kala menuntut kita harus berkorban untuknya? Apakah kita masih mau setia? Apakah kita masih mau setia Bapak Ibu? Apakah kita masih mau tetap setia? Kalau saat ini ketika saya dan Bapak Ibu mengikut Tuhan, ada kalanya Tuhan juga menuntut kita untuk berkorban. Berkorban itu bukan hanya sekedar kita kasih persembahan ya. Itu terlalu sempit kalau itu. Banyak waktu kita, tenaga kita, apapun itu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, menanggalkan ego pribadi. Tadi yang pertama apa ya? Masih ingat? Masih ingat? Mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua tadi apa? Ambil bagian dalam sukacitanya atau penderitaannya? Penderitaannya. Lalu yang ketiga kita harus menanggalkan ego kita. Mari kita perhatikan kehidupan Paulus ya. Pada Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli dan dari kalangan Farisi. Secara ukuran manusia, ini adalah suatu kebanggaan. Ini adalah satu capaian hidup yang luar biasa. Luar biasa ini Bapak Ibu. Kehidupan lama Paulus memberikan pengertian mengenai apa? Ambisi, mengenai ego, mengenai kesombongan dan keinginan daging. Mungkin saat ini saya dan Bapak Ibu berada pada titik ini.
saya punya ego, saya punya ambisi pribadi. Saat ini mungkin saya sombong, atau saya masih hidup dalam kedagingan. Dia menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kebanggaan. Wow, iya itu prestasi kok. Bersyukur dong. Tapi saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk saya layani. Saya katakan, sejauh-jauhnya kalian pergi, sepintar-pintarnya kalian, jangan lupakan Tuhan. Jangan merasa bahwa apa yang saudara capai itu karena diri sendiri. No, itu hak Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saat Paulus menjadi pengikut Kristus, dia berbicara mengenai kematian manusia lamanya. Kalau saya dan Bapak Ibu percaya kepada Kristus, berarti kita harus menanggalkan manusia lama kita, ego kita, ambisi kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang apa? Kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Paulus menegaskan 2 kali. Artinya apa? Kata yang diulang di dalam Alkitab itu memberikan penekanan, memberikan pengertian secara mendalam bahwa hal itu adalah sebuah hal yang penting. Dia tidak berpikir tentang dirinya sendiri dan ambisi. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana ambisi kehidupan pribadinya, egonya, atau kesombongannya bahwa dia adalah penania jemaat. Mungkin kalau saya punya ambisi pribadi, mungkin saya nggak melayani Tuhan kali ya. Saya lebih baik nuruti kata orang tua saya gitu ya. Dulu orang tua saya mau supaya saya jadi tentara gitu ya. Kecil masa jadi tentara, nanti pas perang kan matinya cepet gitu ya, atau ngumpet begitu. Mungkin itu orang tua saya baik begitu ya. Tapi saya berpikir itu bukan ambisi saya. Gitu. Kalau saya mungkin punya ambisi gitu, mungkin saya sudah meninggalkan wilayah Banjarnegara atau Kelampok ya. Karena kan kalau di gereja baptis kan kita pindah pelayanan itu kan pribadi kita ya. Gereja ada yang memanggil lebih besar, kita punya panggilan di situ, ya kita mangkat begitu ya. Kita berangkat begitu. Tapi saya nggak mau seperti itu. Mungkin kalau saya sudah pindah, mungkin saya nggak bertemu lagi dengan Bapak Ibu kali ya. Kalau mungkin pas pulang kampung lah, mungkin di tempatnya istri begitu ya. Mungkin seperti itu. Tetapi sekali lagi, saya kalau bercanda dengan teman-teman tuh mungkin saya ini dengan teman-teman itu yang paling lama belum pindah-pindah kali ya. Karena teman saya ada yang sudah pindah 5 tahun, 6 tahun begitu ya. Saya itu sampai 11 tahun begitu ya. Sampai dari bujang sampai sekarang udah punya anak 2 gitu. Mungkin saya berpikir kalau itu menjadi ambisi saya, mungkin saya sudah meninggalkan wilayah Kelampok begitu ya. Saya sudah tidak lagi hidup di desa misalnya begitu. Tapi saya bersyukur bahwa ternyata Tuhan buka jalan semuanya itu untuk saya bisa tetap stay di wilayah sini begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu sebagaimana Kristus taat sampai mati, demikian pula orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah. Jadi keserupaan dengan Kristus itu terwujud ketika kita dapat berkata, bukan kehendakku tetapi apa? Kehendakmu lah yang terjadi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kita sudah nggak bisa lagi apa-apa. Karena itu adalah sebuah kedaulatan Allah. Apa yang perlu kita renungkan Bapak Ibu? Area kehidupan apa yang masih sulit kita serahkan kepada Tuhan? Mungkin ada 1-2 titik hal dalam kehidupan kita yang mungkin saya merasa masih ini ego saya Tuhan, ini ego saya. Tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang sulit di dalam kehidupan kita yang kita mau serahkan kepada Tuhan?
agar apa? Hidup kita turut dengan kehendaknya. Ego kita patahkan karena kita sudah menjadi manusia baru dan serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hiduplah serupa dengan Kristus dengan selalu mengupayakan di dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk mengenali Yesus secara pribadi. Mari kenali Yesus secara pribadi. Bukan hanya kuasa mujizatnya, tetapi kuasa kebangkitannya, kematiannya, pengorbanannya, karakternya, semua kita harus pelajari. Kenali Yesus secara pribadi. Mari kita bersedia ambil bagian dalam penderitaannya. Kita juga harus mau berkorban agar hidup kita serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menanggalkan ego kita. Bagaimana kita bisa menanggalkan kesombongan kita. Bagaimana kita bisa menanggalkan ambisi kita hanya untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi ini. Kami bersyukur. Bukan perkara yang mudah untuk hidup kami bisa serupa dengan Engkau. Bukan perkara yang mudah untuk menjalani kehidupan kami ketika kami percaya kepada Engkau. Oleh kuasa-Mu saja ya Tuhan, kami dimampukan, kami diteguhkan agar hidup kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu ini tidak akan lalu daripada kehidupan anak-anak, tetapi firman-Mu ini boleh mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau, agar hidup kami mencerminkan karakter-karakter Kristus ketika kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Saya serahkan ke pemimpin acara. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya seturut Kidung Jemaat 280 Aku percaya. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dasar persembahan hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Yang bertugas silakan untuk maju ke depan. Kiranya seberapa persembahan kami dapat berguna bagi pujian Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati tangan yang sudah memberikan persembahan dan juga para pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa di dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang selanjutnya, saya akan membacakan untuk keluarga 1 minggu ke depan. Segenap keluarga besar GBT Candinata mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Fajar Deni pada kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah persekutuan rumah tangga minggu ini diliburkan. Untuk pelayanan ibadah umum Minggu 28 Juni 2026 pukul 8 pagi untuk pemberita firman yaitu Pendeta Paulus Suparno, untuk WHL Rahel Mariana, untuk singer Saudari Feni dan Saudari Diva, untuk Asyik Ibu Karti dan Ibu Tukijo, untuk LCD Saudari Tania. Untuk selanjutnya kita akan doa syafaat, doa Bapa kami dan doa berkat untuk Pendeta Fajar Deni dipersilakan. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi yang sangat indah ini. Kami membawa setiap apa yang menjadi syafaat kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami saat ini menyaksikan di negeri kami begitu banyak permasalahan dari kenaikan BBM, nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah, permasalahan korupsi, isu menipisnya cadangan batubara untuk meningkatkan listrik
kiranya hal tersebut semua bisa segera tertangani oleh pemerintah, dan tangan Tuhan akan selalu memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan, pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah, agar semua elemen masyarakat hidup sejahtera ya Tuhan. Dan yang kedua, kami berdoa bersyukur atas kenaikan kelas dan kelulusan dari sekolah baik SD, SMP, anak-anakmu di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, berikan kesehatan, kepintaran, dan hidup yang takut akan Engkau. Dan Tuhan juga senantiasa memberkati untuk jenjang-jenjang selanjutnya. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolongnya ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap usaha dagang dan pekerjaan jemaat, kiranya dapat mencukupkan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, dan melalui berkat yang diberikan kiranya menjadikan ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan, sehingga boleh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan masing-masing setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Huta Galung pasca retak tulang dan patah tulang kaki, kiranya melalui metode yang dijalani saat ini berangsur-angsur Tuhan pulihkan. Dan Bapak Marsono yang sedang dalam proses pemulihan pasca pergelangan tangan retak, kiranya Tuhan juga memulihkan. Dan sakit gula yang sedang digumulkan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan. Dan setiap hal-hal yang lain yang senantiasa diupayakan untuk kesehatan, Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa bagi tim Polsek Kecamatan Kutasari yang berjaga di gereja kami setiap minggunya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berkati setiap tugas-tugas yang dikerjakan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memampukannya. Inilah doa kami yang kurang sempurna dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita akan berdoa sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita akan menengadahkan kita. Pulanglah, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan senantiasalah untuk hidup serupa dengan Kristus.